Baik, anak-anak JP, hari ini kita akan belajar tentang sex apart from marriage, ya, seks di luar pernikahan. Nah, seks itu apa sih? Seks itu pengertiannya pertama adalah jenis kelamin, laki-laki atau perempuan seksnya. Yang kedua, seks itu hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti sanggama, ya, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan itu seks. Pengertian berikutnya adalah berahi, nafsu berahi, ya. Nah, seksualitas itu mencakup semua kehidupan seks dan berkisar dari mulai perasaan senang, ya. Kalau masih waktu SD, SMP, naksir gitu kan, senang dengan lawan jenis, itu perasaan senang ringan. Orang bilangnya ada cinta monyet katanya. Perasaan senang ringan tentang hubungan manusia dengan lawan jenis terutama, ya. Hingga bercinta secara sensual dan merangsang orgasme, itu seks. Nah, orgasme itu sendiri adalah puncak dari aktivitas seksual, ya. Yang pria ya sini yang sudah mimpi basah pasti sudah mengalami yang namanya orgasme. Karena orgasme itu buat pria bersamaan dengan ejakulasi. Ketika engkau mimpi basah, mimpi tiba-tiba bangun ya pagi basah akan celana kamu, dan biasanya ada mimpi erotik. Dan itu orgasme itu kenikmatan seksual, ya. Dan seks itu melibatkan sebenarnya adalah untuk keintiman suami istri, ya. Keintiman yang mendalam, ada komunikasi intens bahkan tanpa adanya kontak fisik sebenarnya. Karena mainnya seks itu bukan hanya soal genital, ya, bukan di alat kelamin, tapi juga mencakup soal di pikiran, di perasaan. Nah, seks itu sebenarnya adalah hal yang baik karena diciptakan Tuhan. Coba kita baca ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Mungkin Stefan bisa tolong bantu baca. Kejadian 1, 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah di atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, Tuhan berkata kepada laki-laki dan perempuan, beranak cuculah. Supaya Adam sama Hawa ini bisa beranak cucu, pasti mereka melakukan hubungan seksual, ya. Karena untuk beranak bercucu itu secara biologis kan sperma, sel dari air mani laki-laki, sperma itu harus ketemu sama sel telur, ya. Terjadi pembuahan nanti gitu. Jadi seks itu diciptakan Tuhan. Nah, kalau diciptakan Tuhan, berarti itu baik gitu, seks itu sebenarnya. Jadi yang pertama, seks itu untuk reproduksi, ya. Yang kedua, seks itu untuk intimacy, untuk keintiman suami dan istri, Adam dan Hawa. Menjadi satu daging katanya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu istrinya, menjadi satu daging. Ada persetubuhan, ada intimacy di situ. Yang ketiga, seks itu untuk pleasure, ya, untuk menyenangkan, baik menyenangkan istri, menyenangkan suami, ya. Jadi ada tiga tuh. Seks itu diciptakan Tuhan, pertama reproduksi, kedua untuk intimacy, ketiga untuk pleasure. Nah, masalahnya ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, seks itu ada yang dilakukan di luar pernikahan. Kalau di luar pernikahan berarti itu di luar rencana Tuhan. Dan karena di luar pernikahan, seks itu yang tadinya baik menjadi tidak baik. Karena itu akhirnya merusak gitu. Nah, ada macam-macam seks di luar pernikahan. Yang pertama percabulan. Percabulan tuh bahasa aslinya di bahasa Perjanjian Baru tuh ya, porneia. Porneia itu dari kata porneia ini akhirnya muncul kata porno. Ya. Dan sekarang industri pornografi itu industri terbesar ya. Banyak orang terjebak dan memiliki kecanduan porno, hal-hal yang cabul. Berupa film, bisa tulisan-tulisan, gambar dan seterusnya. Termasuk zaman sekarang ya, dengan penemuan handphone, mudah sekali orang-orang akhirnya bisa mengakses gambar film porno. Hal-hal yang bersifat cabul. Kemudian yang kedua, seks di luar pernikahan itu adalah perzinahan.
Nah, apa bedanya percabulan sama perzinahan? Kalau percabulan itu hubungan seks yang dilakukan oleh yang sama-sama belum nikah. Tapi kalau perzinahan, salah satunya, baik laki maupun perempuan, itu mereka sudah nikah tapi tidak tidur bersama dengan pasangan nikahnya. Itu perzinahan. Dan kemudian seks di luar nikah itu mencakup semua kecemaran seks yang lain ya. Bicara soal homoseksual, ya, laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Perempuan tidur sama perempuan, ya, melakukan hubungan seks. Lalu ada bestiality, ya, berhubungan kelamin dengan binatang. Di perjanjian lama, orang yang melakukan homoseks dan hubungan kelamin dengan binatang itu hukumannya hukum mati. Tuhan tidak mau manusia melakukan itu. Lalu ada lagi bentuk kecemaran namanya prostitusi, ya, pelacuran. Lalu rape, pemerkosaan, transsexuality, ya, perpindahan seks. Ini termasuk bisex, ya. Jadi dia bisa hubungan seks sama lawan jenis, bisa dengan sesama jenis. Ada lagi yang transgender. Dia mengubah dia laki-laki, mengoperasi kelaminnya sendiri, bikin vagina buatan misalnya. Nah, itu semua bentuk di luar pernikahan, seks-seks yang menyimpang dari maksud Tuhan. Nah, semua seks di luar pernikahan itu akan menghancurkan keintiman, menghancurkan komunikasi, berpusat pada diri sendiri, dan sering mengungkapkan keinginan untuk memanipulasi orang, memanipulasi pasangannya, mengendalikan, menyakiti orang lain, tidak manusiawi. Kalau kalian pernah melihat bagaimana pembuatan industri pornografi, kadang kan melihat bagaimana manusia direndahkan seperti binatang. Ya. Kalau nonton film porno, orang kan wah suka gitu ya. Padahal dalam bagaimana pembuatannya itu manusia kayak diperbudak. Ya. Dan akhirnya tidak bisa memuaskan hasrat manusia. Nah, di sini aku kasih gambar. Coba tebak itu ada gambar siapa itu. Ini cerita di Alkitab ini. Ada yang tahu? Ada perempuan lagi mandi, kemudian di atasnya ada seorang yang memperhatikan perempuan itu. Daud. Ya, Daud dengan cerita apa siapa nih? Daud sama siapa? Lupa Daud sama siapa. Pikirnya Daud. Bathsheba. Ya, betul. Dengan Bathsheba. Jadi suatu hari, biasanya pada waktu itu raja-raja berperang dengan raja lain. Tapi Daud diam di tempat, dia kirim panglima perangnya, kirim tentaranya berperang melawan kerajaan lain. Ketika ia sedang di atas loteng, suatu hari dia melihat seorang wanita cantik sedang mandi. Lalu dia memandang terus perempuan itu, tertariklah. Ada berahi, ada keinginan untuk berhubungan seks. Lalu dia suruh bawahannya, bawa perempuan itu menghadap. Dan akhirnya ditidurilah perempuan itu. Padahal itu adalah istri dari bawahannya, namanya Uria, istrinya Uria. Uria sedang perang untuk Daud, tapi istrinya Uria digagahi oleh Daud. Selang berapa lama, Bathsheba memberi kabar kepada Daud bahwa ia hamil. Waduh, kelimpungan Daud. Bagaimana ini? Uria kan lagi medan perang. Ini berarti kan kalau hamil makin besar gimana? Akhirnya Daud punya tipu muslihat. Dia suruh si Uria pulang. Kemudian setelah pulang, Uria terima kasih ya, kamu sudah berperang dengan baik. Sekarang kamu istirahat deh. Kamu bobok sama istrimu. Tapi apa yang dilakukan Uria? Uria tidak mau masuk ke rumahnya. Ia tidur di luar. Lalu Daud tanya, kenapa kamu tidak mau masuk ke rumahmu? Uria bilang gini, saudara-saudara aku sedang perang semuanya. Masa aku enak-enak di sini? Akhirnya Daud pikir lagi gimana caranya. Oh, si Uria dibuat mabok. Waktu Uria mabok, disuruhlah Uria itu untuk tidur sama istrinya. Tapi Uria tetap nggak mau. Akhirnya timbul keinginan jahat lagi, pikiran jahat. Daud tulis surat kepada panglima perang Yoab. Tempatkan Uria di tempat medan perang yang paling dahsyat, kemudian tinggalkan Uria di sana. Artinya apa? Disuruh mati kan si Uria itu.
Akhirnya perintah itu ditulis dan diserahkan kepada Uria untuk disampaikan kepada Panglima Yoab. Bayangkan itu, jahatnya Daud. Kemudian tibalah Uria di medan perang, diberikanlah amanat dari raja kepada panglima perang, dibaca, dan akhirnya dibuatlah skenario. Ketika perang, Uria dibiarkan maju ke depan, akhirnya ditinggalkan, dan Uria mati. Saat Uria mati, Batsheba menangis, lalu Daud menghiburnya dengan apa? Menjadikan Batsheba sebagai istrinya. Dosa di luar pernikahan, perzinahan, ya, dimulai keinginan seks yang tidak dikendalikan, akhirnya membuat manusia bisa menjadi jahat. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Natan menegur Daud, engkau raja kurang ajar, tidak menghormati Tuhan. Kalau kamu masih kurang ini, kurang itu, aku akan tambahkan, tapi kamu mengambil istri orang lain. Kamu telah melakukannya yang sembunyi, maka aku akan hukum engkau. Nanti istrimu akan digagahi di muka umum. Dan Tuhan memberikan hukuman. Dan sejak itu, kehidupan Daud tidak mengalami damai sejahtera. Apa yang terjadi? Anaknya Daud, si Amnon, itu akhirnya memperkosa adiknya, Tamar. Dari ada incest, ya, dosa seksual antar saudara. Kemudian kakaknya si Tamar, jadi Tamar itu sama Absalom beda ibu. Nah, kakaknya Tamar, yang satu ibu, yaitu Absalom, benci sekali sama Amnon karena Amnon telah mengotori, mencemari adiknya. Absalom hanya membunuh si Amnon. Kemudian Absalom memberontak melawan ayahnya, Daud. Daud dikejar-kejar sama Absalom, mau dibunuh, saudara. Itu akibat dosa. Dan akhirnya Absalom diberi nasihat, kalau kamu ingin menjadi raja, tunjukkan kejantananmu. Ketika Daud kabur keluar dari Yerusalem, Daud meninggalkan selir-selir di istri-istrinya di rumah, di istana. Dan Absalom menggagahi, meniduri istri-istri Daud di muka umum. Dan sejak itu, kehidupan rumah tangga itu kacau balau semuanya. Jadi jangan main-main dengan seks di luar pernikahan. Ada sebab, ada akibat. Apa yang kau tabur, itu akan kamu tuai. Cerita di Alkitab ini biarlah membuat kita berpikir ulang kalau kita mau melakukan dosa seksual. Ya. Nah, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan berkenaan dengan dosa seksual ini. Mungkin bisa bantu lagi, Stefan. 1 Korintus 6 ayat 13. 1 Korintus 6 ayat 13, 18. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan tubuh. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Jauhilah dirimu dari dosa percabulan. Ya. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan di luar tubuhnya. Tapi dosa percabulan, orang berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, yang mencemari diri sendiri. Sekarang Amsal 5, 1-8. Mungkin bisa baca Philip. Philip bisa tolong baca, Philip. Atau Stefan lagi deh, supaya cepat. Stefan bisa baca? Oke, silakan. Amsal 5 ayat 1-8 ya. 1-8. Oke. Silakan. Anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia yang orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Artinya apa? Jangan serahkan keperjakaanmu kepada perempuan jalang. Ya. Kau harus pelihara kemurnian dirimu.
kebercakaanmu, yang perempuan keperawananmu harus dipelihara, dijaga kesucian. Berikutnya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, mungkin bisa gantian, yang cowok bisa open mic. Putra bisa tolong baca nggak, Putra? Ya kok. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 ya kok. Iya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Iya. 1 Jangan Tesalonika sesat, orang cabul, ya, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit itu homoseksual, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Satu lagi, Put, 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Ya. Jadi percabulan mesti diapakan? Didekati apa dijauhi? Dijauhi. Tapi berapa banyak anak muda yang menjauhi? Berapa banyak anak muda yang mendekati? Coba di handphone, ada nggak hal-hal percabulan? Buku-buku diperiksa. Banyak anak muda yang terjebak di dalam dosa percabulan ini, ya. Terutama dalam dosa pornografi. Dan itu mengikat dia. Nah, kita harus baca firman Tuhan bilang, orang yang cabul tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena Allah itu kudus, maka kita harus menguduskan diri. Ya. Berikutnya Efesus 5 ayat 3 sampai 6. Aput bisa tolong baca lagi, Put? Ya. Tetapi pencabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal inilah yang tidak pantas. Tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang yang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Iya. Jadi jangan sampai kamu disesatkan oleh orang-orang, oh, nggak apa-apa, lumrah, kamu masih tinggal di dunia kok. Kalau kita tahu itu tidak disukai Tuhan, itu dibenci Tuhan, itu mendatangkan murka Allah, jangan dilakukan dong. Gitu. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan. Nggak pantas buat kita. Kalau orang yang melakukan, silakan. Mereka dunia, bagian dari dunia. Tapi kita, anak-anak Tuhan, tidak boleh ikut bagian di dalam pencemaran jasmani maupun rohani. Kalau 3:5 sampai 6, boleh gantian, Frankie? Frank, are you there? Ya, Oke, silakan baca, Frank. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya, jadi dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala di mata Tuhan. Ya. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Karena itu jangan anggap enteng dosa percabulan. Karena itu mendatangkan murka Allah. Ya. Nah, gimana caranya dong supaya kita tidak dikuasai nafsu gitu. Ini Frank, tolong baca Frank. 1 Korintus 7 ayat 9. 1 Korintus 7 ayat 9.
Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, kalau ini kan Rasul Paulus yang berkata ya, Paulus mendorong kalau orang dipanggil Tuhan belum menikah, hendaklah ya seperti Paulus katanya, tidak menikah supaya bisa fokus kepada Tuhan. Karena orang kalau menikah itu kan akan disusahkan oleh kesusahan badani. Dia harus memikirkan bagaimana membahagiakan Tuhan dan juga membahagiakan pasangan. Tapi kalau engkau tidak bisa menguasai diri, daripada kamu hangus oleh hawa nafsu, menikahlah. Nah, karena itulah saya menikah. Dulu saya nggak mau menikah sebenarnya. Saya mau fokus melayani Tuhan, tetapi akhirnya saya menyadari saya tidak punya karunia tidak menikah. Akhirnya umur 27 saya menikah. Daripada hangus oleh hawa nafsu, karena ada birahi ya. Manusia normal kan ada birahinya. Kecuali orang-orang yang memang dikasih karunia khusus untuk bisa tidak menikah. Nah, kalau kamu, nah masing-masing mesti berdoa nih anak JP ya. Kamu ini dipanggil Tuhan menikah atau tidak menikah? Kalau tidak menikah, kuat, ya sudah. Tapi kalau kayaknya, aduh, ada dorongan-dorongan terus seksual gitu ya, berarti kamu memang ya harus menikah gitu. Ya. Jadi pernikahan itu adalah supaya kita tidak jatuh dalam dosa percabulan. Nah, seks di luar pernikahan juga melibatkan pemikiran yang berdosa. Coba kita baca Matius 5:28 ya. David, bisa tolong baca David? Bisa. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, ada yang berkata begini. Ini waktu Tuhan Yesus hidup ya. Yang penting kan tidak secara fisik katanya. Gitu. Kalau penis belum masuk ke vagina kan belum terjadi perzinahan. Secara teknis biologis begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata begini. Kalau orang memandang perempuan serta menginginkannya di dalam hatinya, ia sudah berzina dalam hati. Jadi kalau engkau dalam hati aja sudah ada, berarti sudah terjadi perzinahan. Artinya apa? Dosa perbuatan, dosa pemikiran di mata Tuhan sama. Gitu. Makanya kita harus jaga pemikiran kita. Semua dosa itu dimulai dari pikiran. Contoh tadi Daud ya. Ketika dia melihat perempuan mandi, mestinya astagfirullah. Gitu ya. Udah jangan terusin. Gitu. Ini nggak dipandang, diliatin. Lalu muncul nafsu birahi yang akhirnya dia nggak bisa kontrol. Padahal Daud udah punya istri, bahkan udah punya selir sebagai raja. Kok bodoh-bodohnya gitu dia mengambil istri orang lain. Itu kenapa? Karena dia nggak kontrol pikirannya. Dia sudah berzina dalam hatinya, akhirnya dia lakukan secara perbuatan. Karena itu, mari kita jaga pikiran kita. Ya. Jadi kalau yang cowok-cowok nih, kalau dia perempuan cantik, 1 detik, 2 detik, 3 detik, udah 3 detik maksimal tuh udah. Kalau kamu merasa tergoda, pikirkan yang lain. Kalau kamu terusin, bahaya. Nanti bisa timbul keinginan. Nah, keinginan nggak bisa dikontrol, nanti akhirnya ingin dilakukan. Berfantasi. Suatu hari kamu akan lakukan. Jadi kalau kamu pikirkan terus-menerus, suatu hari pasti kamu akan lakukan. Hati-hati. Kekuatan pikiran tuh begitu. Ya. Jadi kalau engkau memikirkan yang jelek, suatu hari kamu akan lakukan yang jelek. Gitu. Karena itu kita harus kuduskan pikiran kita. Amin. Seks di luar pernikahan juga melibatkan pembicaraan dosa. Ya. Ngomongnya kotor. Barusan tadi di sini di perumahan aku ini ada anak-anak sedang ngobrol-ngobrol di depan. Itu ngomongnya aduh kotor banget. Dari anak kecil juga ngomongnya kotor. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kalau orang lain ngomong seperti itu, kita jangan. Rupa-rupa kecemaran disebut saja pun jangan gitu. Nggak pantas buat kita. Nah, seks di luar pernikahan itu juga mencakup soal masturbasi ya. Nah, masturbasi sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam Alkitab. Ada orang yang mengatakan masturbasi sama dengan onani, ya. Tapi ada yang refer ya, yang mengacu onani itu dari kata onan kata di Alkitab. Sebenarnya kalau di Alkitab si onan itu tidak
onani dengan tangan. Dia melakukan hubungan suami istri, tapi dia keluarkan air maninya, ditumpahkan air maninya keluar, supaya istrinya itu tidak mengandung. Itu disebut onan. Nah, konon katanya sejak itu disebut onani. Tapi masturbasi sebenarnya bukan seperti itu. Masturbasi itu adalah menstimulasi organ kelamin sendiri dengan tangannya, gitu. Nah, masturbasi ini biasa dilakukan ya oleh laki-laki, oleh perempuan zaman sekarang untuk meredakan ketegangan seksual. Banyak lajang juga yang sudah nikah, yang pasangannya jauh ya, suami istri yang terpisah jarak jauh, itu melakukan masturbasi untuk pelepasan seksual. Nah, dunia kekristenan itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan masturbasi tidak apa-apa, itu bukan dosa. Tapi ada yang mengatakan masturbasi itu dosa. Gitu. Nah, terus bagaimana kita mesti bersikap kepada masturbasi ini? Nah, masturbasi meskipun tidak akan melakukan kerusakan fisik ya, tapi kalau dilakukan secara kompulsif ya, memaksa, berlebihan, bahkan sekarang kan ada alat-alat masturbasi ya, namanya dildo itu. Baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang berlebihan itu yang bahaya. Bisa nanti orang kan tergantung dengan itu. Kalau udah nikah pun nanti akhirnya dia lebih suka bentuk masturbasi daripada hubungan dengan pasangannya. Dan ada orang yang melakukan masturbasi itu sebagai cara untuk menghindari orang lain. Ya, dia lebih suka sendirian, nggak mau gaul gitu. Dan akhirnya apa? Dia terjerumus dalam kecanduan masturbasi. Akhirnya apa? Orang seperti itu menjadi orang yang self-centered, yang berpusat sama diri sendiri, mencari kesenangan sendiri. Akhirnya lama-lama harga dirinya turun, menghasilkan rasa bersalah, karena apa? Dia dirangsang dan merangsang nafsunya terus, gitu. Dan orang yang terjebak di dalam masturbasi ini tidak bisa berhenti begitu saja. Ketika dia pengen berhenti, kemudian stres, akhirnya dilakukan lagi. Cemas, lakukan lagi. Akhirnya dia gagal terus-menerus akan lebih dalam. Nah, masturbasi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah dengan doa. Firman Tuhan bilang, ambil waktu untuk berdoa, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Jadi kamu bisa kontrol diri kamu sendiri. Yang kedua tentu saja minta tolong Roh Kudus untuk menolong setiap kita untuk bisa mengendalikan birahi. Yang ketiga, kau harus punya orang yang kamu percayai, di mana kau punya hubungan akuntabilitas. Ya, kamu bisa cerita sama orang itu, bagaimana pergumulanmu, kamu bisa cerita dan minta didoakan. Sampai kamu terbebas dari kecanduan masturbasi. Yang keempat, sibukkan dirimu. Ya. Dengan apa? Olahraga misalnya. Atau ya, pergi dengan teman, kalau ada dorongan birahi, ya. Mungkin dalam sebulan kamu ada satu hari di mana ada dorongan birahi seperti itu. Nah, sibukkan dirimu dengan hal-hal lain, baca buku atau apa aja. Kemudian yang paling penting juga adalah hindari memberi makan gairah seksualmu. Hindari film-film yang erotis, hindari bacaan-bacaan erotis. Jadi kalau nonton film erotis melulu, akhirnya timbul keinginan, gitu. Dan akhirnya susah melepasnya. Ingin melepaskan gimana caranya? Gitu. Itu kan nggak langsung bisa hilang. Dan yang terakhir, kontrol pikiran kita. Jangan sampai punya kebiasaan berfantasi seksual. Ya. Ingat firman Tuhan bilang, kalau kamu inginkan seorang perempuan dalam hatimu, kamu sudah berzina dalam hati kamu. Jadi nggak boleh pikiran kita untuk berfantasi seksual. Pikiran kita ini harus dijaga kemurnian. Ya. Jadi kalau ada di antara engkau ya masih ya kalau engkau melakukan masturbasi dan kecanduan bahkan, minta tolong sama Tuhan supaya engkau bisa dibebaskan. Ya, gimana caranya? Praktisnya kamu berdoa. Kalau perlu doa puasa, menyangkal diri ya.
kemudian minta tolong Roh Kudus menolong, kemudian punya satu orang yang mentor kamu yang bisa kamu percayai untuk bisa membimbing kamu sampai kamu bisa menang atas masturbasi. Ya. Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif, kemudian jaga pikiran kamu ya dari hal-hal yang bisa membuat gairah seksual kamu naik, dan jangan berfantasi seksual. Nah, kita rangkum ya pelajaran sore hari ini. Daya tarik seksual dan perasaan seksual itu diciptakan oleh Tuhan, dan itu baik, bukan dosa. Semua pria dan wanita diciptakan menurut gambar Allah, dan masing-masing harus dihormati. Laki-laki harus menghormati perempuan, perempuan harus menghormati laki-laki. Kalau engkau memandang atau memperlakukan orang lain sebagai objek, nah itu melanggar kepribadian. Ya, berarti kau tidak menghormati. Apalagi untuk sebagai pemuas nafsu gitu. Nah itu udah nggak benar. Ya. Tuhan bermaksud agar umatnya hidup suci. Karena Allah itu suci, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh ini bukan untuk percabulan. Tubuh ini untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang Kristen harus menghormati petunjuk Tuhan di dalam ekspresikan seksualitasnya. Dalam Alkitab memperingatkan tentang penyalahgunaan seksual, kita sudah baca ayat firman Tuhan tadi. Ya. Dosa seksual adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi jangan lakukan dosa seksual. Seks itu baik, indah, kalau dilakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, satu-satunya tempat yang tepat untuk melakukan hubungan seksual adalah dalam komitmen timbal balik seumur hidup antara pria dan wanita, yaitu apa? Dalam lembaga pernikahan. Jadi, satu-satunya tempat untuk melakukan hubungan seksual adalah dalam pernikahan dengan suamimu atau dengan istrimu. Lalu bagaimana kalau sekarang kamu belum punya istri, belum punya suami? Ya kamu harus tahan bertarak, ya. Kuasai diri kamu. Kapan kamu mau menikah? Yang laki-laki umur 25 tahun ya boleh menikah. Perempuan umur 21 tahun. Ya tahanlah, tidak berhubungan seks sampai kamu nanti menikah. Tuhan memiliki kepentingan terbaik ketika Tuhan perintahkan kita untuk menunggu hubungan intim sampai kita menikah. Ya. Lalu bagaimana dengan petting? Petting itu adalah belayan, ya, sayang-sayangan. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang pacaran. Gitu. Petting ini bukan foreplay. Kalau foreplay itu adalah persiapan lemah lembut ya antar suami istri untuk hubungan seksual, gitu, pemanasan. Kalau petting ini eksplorasi, sayang-sayangan, belai-belayan antara dua orang yang tidak berniat melakukan hubungan intim. Tapi masalahnya adalah petting itu beresiko. Secara spiritual, secara psikologis juga beresiko. Gitu. Kenapa? Karena petting itu punya efek buruk, yaitu namanya hukum hasil yang semakin berkurang, diminishing. Apa artinya diminishing ini? Prinsip bahwa dengan pengulangan yang konstan selama periode waktu tertentu, efek stimulus pada individu cenderung menurun. Untuk menjaga efek yang sama, stimulasi harus ditingkatkan. Setelah mencapai titik keintiman tertentu, pasangan hampir selalu merasa sulit untuk mundur ke keterlibatan yang kurang intim. Sebaliknya, membelai menciptakan keinginan untuk persatuan yang lebih intim. Jadi kalau laki sama perempuan nih, udah ada hubungan spesial. Biasa ketemu, ada pegangan tangan. Masa ketemu nggak pegangan tangan? Pasti pegangan tangan. Lalu kemudian si laki-laki ingin merangkul. Tadinya si perempuan malu-malu, tapi kalau perempuan mengizinkan, akhirnya dirangkul. Pertemuan berikutnya nggak mungkin tuh, cuman pegangan tangan, pasti pengen rangkulan. Kemudian si laki-laki membelai rambut si wanita. Tadinya nggak mau, jangan. Tapi akhirnya benteng pertahanan dibuka dikit-dikit. Diizinkan tuh pria itu membelai rambutnya. Pertemuan berikutnya, apakah cuman pegangan tangan? Apakah cuman cukup rangkulan? Enggak, pasti ada pengen belai-belayan. Akhirnya apa? Lagi nggak enak badan dipijit. Dan akhirnya apa? Buka baju dipijit. Makin lama makin terbuka benteng itu.
terjadi kissing, ciuman, mulai dari cium pipi kanan, cium pipi kiri, lama-lama pengen cium bibir. Orang udah terbiasa cium bibir, ketemu nggak mungkin cuma pegangan tangan, pasti pengen ciuman. Lalu ciuman berat, ada French kiss, lidah main di situ. Kalau orang udah biasa ciuman berat, bercumbu berat, ketemu cuma pegangan tangan nggak akan. Itu stimulusnya terus, dia pengen lebih dan lebih dan lebih lagi. Makanya kenapa banyak ya pemuda-pemudi jatuh dalam dosa percabulan? Karena ini mengizinkan petting. Perempuan-perempuan ya jaga benteng pertahananmu. Karena paling dirugikan tuh biasa perempuan selalu. Sampai sejauh mana kamu akan mengizinkan orang lain menyentuh bagian tubuh kamu? Ada yang mengatakan pegangan tangan nggak apa-apa. Iya, bagi sebagian orang. Tapi kan orang tuh beda-beda ya perasaan seksualnya. Ada yang tinggi, menengah, dan rendah gitu. Kalau yang rendah dipegang-pegang biasa aja, tapi kalau yang tinggi ditoel dikit aja langsung timbul birahinya gitu. Nah, makanya lebih baik bagaimana? Lebih baik adalah masing-masing ya, kalau kamu nanti suatu hari punya teman yang makin dekat, dan kamu sudah berdoa, yakin itu adalah jodoh kamu, baru boleh berpacaran. Tapi kalau kamu belum yakin itu dari Tuhan, mendingan jangan pacaran, bahaya. Karena apa? Kamu bisa jatuh dalam dosa seksual. Nah, kalau kamu sudah berdoa pun, sudah tahu itu dari Tuhan, dalam menjalankan hubungan saling mengenal pun harus dijaga. Jangan sampai jatuh dalam dosa seksual. Gimana caranya? Ya harus ada kesepakatan. Ya kalau udah mulai terangsang jangan gitu. Jangan diteruskan. Karena itu akan terus ada stimulus ya. Kenapa? Karena namanya petting, cumbuan, belayan, makin terus-menerus dilakukan, sulit dihentikan. Akhirnya membuat orang bisa frustasi, tegang, kalau nggak dikasih, marah pasangannya. Akhirnya penurunan kontrol diri, kamu benar-benar sayang apa enggak, kamu cinta sama aku, nggak kasih dong, buktiin dong. Dan akhirnya terjadilah dosa seksual. Nah, kiranya Allah melalui Roh Kudus-Nya adalah sumber kekuatan, sumber penolong, membimbing kita untuk mendapat, untuk bisa kita kendalikan seksualitas kita. Ya. Seks itu tidak perlu menjadi dorongan yang memperbudak. Kita harus kuasain keinginan seks kita. Ya, tahan nafsu gitu. Kendalikan nafsu kamu. Bagi mereka mencari pertolongan Tuhan, Tuhan akan membersihkan kita dari waktu ke waktu, menjauhkan kita dari sikap dan tindakan yang salah. Amin. Kiranya Tuhan menguduskan roh, jiwa, dan tubuhmu, sehingga terpelihara sempurna hingga hari kedatangan Tuhan. Amin.